Bersama-sama tadi kita melaksanakan dan menyaksikan pelantikan pengurus Partai Gerindra Provinsi Papua dalam keadaan tertib, dan untuk itu selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, atas nama Partai Gerindra saya mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru. Terima kasih kepada pengurus yang lama yang telah bekerja keras membangun Partai Gerindra selama ini. Selamat bekerja untuk menghadapi masa-masa penuh tantangan bagi kita semua. Semoga semangat dan dedikasimu akan membawa hasil untuk rakyat Indonesia. Saudara-saudara, untuk terjun ke dunia politik bukan sesuatu keputusan yang ringan. Terjun ke politik adalah kesadaran, pengorbanan yang besar. Kalau kita mau aman, kita mau santai, sebaiknya jangan masuk ke politik. Politik mengandung risiko. Politik menuntut pengorbanan, tenaga, pikiran, waktu, harta. Malam hari ini kalau tidak salah adalah malam minggu. Kebanyakan warga negara kita, saudara-saudara kita sedang berlibur. Saudara-saudara duduk berjam-jam mendengarkan pidato-pidato politik. Itu adalah pengorbanan. Saudara-saudara, apalagi tanah Papua yang komunikasinya begitu sulit. Untuk DPC hadir di provinsi, pengorbanannya sangat besar. Saya mengerti karena saya pernah bertugas di tanah Papua ini. Dari kecamatan ke kabupaten harus pakai pesawat terbang. Mungkin tidak ada provinsi di Indonesia yang seperti Papua. Bahkan di seluruh dunia mungkin tidak ada. Ada pada saat saya bertugas di sini desa-desa yang tidak pernah melihat bupatinya, tidak pernah melihat camatnya, karena memang begitu sulit komunikasi. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya ucapkan penghargaan saya yang setinggi-tingginya kepada saudara-saudara semua. Saudara-saudara, walaupun mengandung risiko yang tinggi, tetapi suatu bangsa yang kuat, bangsa yang sejahtera, menuntut suatu sistem politik, kehidupan politik yang hidup, yang dinamis. Kita melihat sekarang di negara-negara Timur Tengah, bangsa-bangsa yang tidak berani memiliki sistem politik yang demokratis dan yang terbuka, bangsa-bangsa itu mengalami gejolak-gejolak, bahkan mengarah kepada perang saudara. Saudara-saudara, bangsa kita bersyukur bahwa kita telah memilih jalan demokrasi. Dengan segala kekurangannya, dengan segala kesulitannya, dengan segala kelemahan-kelemahannya, saya semakin yakin bahwa tidak ada jalan lain kecuali demokrasi itu yang harus kita buat berhasil untuk kesejahteraan rakyat. Saudara-saudara sekalian, kita mengerti bahwa demokrasi itu adalah mahal sekali. Partai politik tadi disebut oleh Bapak Alex Hasegen. Partai politik itu alat, tapi membangun alat ini sangat berat dan sangat mahal. Tetapi tidak ada jalan lain. Kalau kita tidak punya partai politik, bagaimana kita akan menyalurkan
aspirasi-aspirasi politik kita. Bagaimana kita akan mewakili aspirasi-aspirasi rakyat kita. Jadi saudara-saudara, mau tidak mau, kita harus membangun partai politik yang kuat, yang sehat, yang terbuka, yang benar-benar mewakili aspirasi rakyat. Sistem politik yang dewasa adalah sistem politik di mana kita tidak memandang rival sebagai musuh. Perlu persaingan. Kalau tidak ada persaingan, itu bukan sistem politik yang kuat dan sehat. Kita bersaing, kita berkompetisi, tapi kita bersaing dalam kebaikan. Partai politik, semua partai politik di Indonesia harus kita pandang sebagai sahabat kita, sebagai saudara kita, sebagai pesaing kita, ya, tapi tetap saudara, tetap sahabat, karena sama-sama kita ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat untuk rakyat Indonesia. Karena itu, saya kalau diajak memaki-maki partai lain, mengkritik dengan tidak santun tokoh-tokoh lain, saya tidak mau, dan Gerindra tidak boleh. Gerindra harus dalam menjalankan politiknya, Gerindra harus selalu dalam kerangka NKRI, dalam kerangka persaudaraan dan kekeluargaan. Semua partai yang ada di bumi Republik Indonesia adalah sahabat-sahabat kita, adalah saudara-saudara kita. Kita berbeda dalam gagasan, boleh. Berbeda dalam program, boleh. Kita harus kritik yang mungkin keliru, tidak ada masalah. Kritik itulah baik untuk menjaga dan mengamankan, jangan sampai kita keliru. Tetapi untuk saling jegal-menjegal, saling menjelek-jelekan, atau memukul dari belakang, atau merongrong orang yang sedang bekerja, itu bukan pilihan Gerindra. Dan saya minta semua kader Gerindra menghindari cara-cara seperti itu. Saudara-saudara sekalian, Gerindra harus menjadi partai pembaharu. Kita harus berani dalam gagasan, kita harus berani dalam kritik, tapi selalu mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan rakyat di atas segala kepentingan. Kalau untuk kepentingan rakyat, berarti kita harus mengalah, kita harus mengorbankan kepentingan kita, kepentingan partai. Kita tidak boleh ragu-ragu. Kepentingan bangsa dan rakyat selalu di atas kepentingan partai dan kepentingan kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, Partai Gerindra harus menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Partai Gerindra tegas berjuang di atas kebangsaan, berjuang di atas Bhinneka Tunggal Ika, berjuang di atas kepribadian bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bangsa yang terdiri dari banyak agama, banyak ras, banyak suku, banyak adat, tapi satu cita-cita, meraih kehidupan yang sejahtera. Karena itu, Partai Gerindra harus menentang segenap usaha untuk merongrong Pancasila, segenap usaha untuk mengganti dasar negara, segala usaha untuk membawa Indonesia yang inklusif, Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia yang harus menghargai perbedaan, harus menjaga semua suku, menjaga semua kelompok, menjaga semua ras, agar kita hidup rukun. Kita ingin hidup rukun, rakyat kita ingin hidup rukun dalam perdamaian, rakyat kita tidak ingin dalam kekerasan. Partai Gerindra harus menentang segenap usaha yang menghalalkan kekerasan dalam bentuk apapun. Kita mengecam setiap usaha yang akan membawa ekstremisme ke dalam kehidupan bangsa Indonesia.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang moderat, bangsa yang ingin hidup di jalan tengah. Kita tidak ingin dibawa ke ekstrem yang manapun. Itu adalah kehendak rakyat Indonesia. Dan Partai Gerindra harus setia kepada kehendak bangsa yang seperti itu. Kita harus berani membela Pancasila. Kita harus berani membela kemajemukan. Kita harus berani membela hak semua suku, semua agama, semua ras untuk hidup dengan bermartabat, hidup dengan damai, hidup dengan terhormat. Semua insan, semua warga negara adalah sama di hadapan bangsa Indonesia, di hadapan hukum dan di hadapan sistem politik. Itulah perjuangan Gerindra. Karena itu Gerindra ingin berkuasa. Gerindra ingin mendapat kepercayaan rakyat. Gerindra ingin mendapat mandat dari rakyat karena kita yakin bahwa kita mengerti bagaimana kita bisa mengamankan kekayaan bangsa Indonesia, kekayaan karunia Tuhan untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Kita mengerti dari pelajaran keadaan, dari pelajaran sejarah, bahwa sistem ekonomi kita harus kembali mengacu kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pendiri-pendiri bangsa kita tidak keliru waktu menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Pendiri-pendiri bangsa kita sudah menggariskan, sudah merancang bahwa sistem ekonomi kita harus berdasarkan kekeluargaan. Yang kuat harus menarik yang lemah. Pemerintah harus menjaga keadilan dan pemerataan. Jangan ekonomi, jangan kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir manusia saja. Dunia, sejarah dunia membuktikan kita tiap hari. Tinggal kita buka televisi, kita lihat tiap hari bukti yang tergelar di hadapan kita. Tiap negara, tiap bangsa di mana ada ketidakadilan, di situ meletus pemberontakan dan revolusi rakyat. Setiap negara dan setiap bangsa di mana rakyatnya miskin, di mana pemuda-pemudinya tidak ada harapan, di mana tidak ada pekerjaan yang layak untuk anak-anak mudanya, di mana harga-harga pangan tidak terjangkau oleh rakyat banyak, negara itu akan mengalami revolusi. Itu adalah pelajaran sejarah. Itu bukan Prabowo Subianto yang bicara. Itu adalah pelajaran sejarah, saudara-saudara sekalian. Sejarah yang sedang tergelar di hadapan kita. Tinggal kita buka CNN, BBC, Al Jazeera, Fox News, NHK. Tinggal kita buka televisi, kita akan lihat. Pemuda-pemudi banyak nganggur, tidak ada pekerjaan, harga pangan tidak terkendali, pertanian morat-marit, tidak ada keadilan sosial dan keadilan ekonomi, pasti terjadi kekerasan, pasti terjadi letusan. Karena itu, tadi dikatakan oleh Pak Alex Hasekian, partai politik adalah tempat kita mencari bibit-bibit unggul. Karena itu Partai Gerindra harus menjadi partai yang bersih, partai yang setia kepada rakyat. Jangan tergoda oleh kekayaan jangka pendek yang bisa kita dapat dari jabatan kita. Saudara-saudara, beberapa saat yang lalu saya mencanangkan untuk DPR RI, kader Partai Gerindra yang ada di DPR RI, saya mencanangkan moratorium, tidak boleh ke luar negeri, studi-studi banding atas biaya negara. Ini sudah berjalan berapa bulan,
saya didatangi anggota-anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Pak, sudah berapa bulan kita patuh dan setia kepada moratorium Bapak. Ini ada rencana mau ke luar negeri bulan depan. Kali ini sudah boleh nggak kita ke luar negeri? Pak, saya mau ke Korea. Pak, saya mau ke Rusia. Waduh, ini ketua Dewan Pembina ini dirayu-rayu supaya luluh hatinya. Saya katakan kepada mereka yang datang ke saya, bagaimana menurut Anda pandangan rakyat? Rakyat suka nggak kamu jalan-jalan ke luar negeri atas biaya negara? Ini pekerjaan kami, Pak. Kami mau studi banding. Studi banding apa? Ya. Kamu tuh mau jalan-jalan. Ya. Saya sudah lama jadi orang Indonesia. Ya. Jadi akhirnya tetap sampai hari ini Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra tidak luluh, belum luluh. Jadi saya katakan partai kita harus partai bersih. Kalau partai bersih berarti kita berkorban, kita harus berkorban. Ya. Nanti kalau ada rezeki kalian jalan-jalan tapi tidak pakai biaya rakyat, tidak pakai biaya negara. Belajar ke luar negeri perlu, studi banding perlu, tapi kalau rakyat sedang susah, kita harus hemat semua uang rakyat. Kita tidak boleh menghambur-hamburkan uang rakyat. Yang sangat penting silakan. Tapi kalau bisa kita moratorium dulu, kita mengutamakan kepentingan yang lain. Lebih baik buka klinik, lebih baik operasi sumbing, lebih baik bantu rakyat sedang kesulitan. Ada tempat-tempat bencana yang masih harus dibantu, wasior dan sebagainya. Rakyat di gunung masih membutuhkan perhatian dan bantuan kita. Saudara-saudara, tadi disinggung penggabungan antara dua partai. Sebetulnya sampai saat ini sudah yang bergabung sudah 8 partai. Partai PBR adalah partai ke-8. Partai ke-8. Memang angka 8 itu adalah angka yang baik, angka yang mujur. Saya dulu di tentara, saya dikasih sandi 08. Mungkin PBR tahu itu, jadi dia nunggu sampai dia ke-8 baru dia masuk. Gitu. Memang PBR ini saya lihat banyak yang lihai-lihai semua ini. Dalang-dalangnya banyak. Dia tunggu. Sudah 6 partai masuk, jadi ke-7 dia ke-8. Nanti ada yang ke-9 lagi itu. 9 juga angka mujur. Ya. Kalau ilmu angka itu dari Tiongkok. Mereka tuh hitung-hitung semua itu. Ya kan? Jadi ilmu Jawa juga ambil dari ilmu Tiongkok. Karena Tiongkok ini peradaban yang sudah sangat kuno. Jadi semua dihitung. Tanggal dihitung, jam dihitung. Jadi waktu saya diundang masuk ke sini juga dihitung tepat waktunya masuk ke sini. Jam 7:11 saya hitung itu. 7:11, 9. Ya kan? Saudara-saudara, sudah 8 partai yang bergabung. Dan kita terbuka bahwa Partai Gerindra ingin menjadi partai perubahan. Untuk perubahan negara yang begini besar, tidak bisa partai kecil-kecil sendiri-sendiri. Mau tidak mau harus bergabung. Kalau kita lihat sejarah partai-partai besar di Indonesia, semua adalah akibat penggabungan. Golkar adalah penggabungan antara ormas-ormas besar, Soksi, Kosgoro, MKGR, dan sebagainya dan sebagainya. Sekian puluh tahun yang lalu. PDIP penggabungan antara partai-partai besar, PNI, Partai Katolik,
Murba, IPKI. Jadi kita mengikuti contoh sejarah. Kita terbuka, tentunya tidak gampang menggabungkan sekian partai. Harus ada proses. Karena itu saya mohon, walaupun saudara tidak sabar, percayalah kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan yang besar. Untuk kepentingan yang besar. Karena bagaimanapun persoalan politik bangsa ini tidak mudah. Setiap hari ada dinamika. Kita pun sibuk sekarang harus lolos verifikasi. Kita pun kemarin ini disibukkan oleh isu-isu hak angket ini dan itu, reshuffle kabinet dan sebagainya, ya. Jadi saya mohon kesabaran saudara-saudara, dan saya terima masukan saudara-saudara yang baru bergabung dan ingin ada tindak lanjut yang lebih cepat. Saya mohon Ketua Umum untuk menindaklanjuti lebih cepat, Sekjen, Ketua UKK, ketua-ketua lain segera lakukan tindak lanjut yang secepat-cepatnya. Tapi mengingat situasi dan kondisi yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, dengan penggabungan ini saya ucapkan penghargaan saya kepada tokoh-tokoh di Papua yang menggerakkan penggabungan PBR dan Gerindra, terutama Ibu Yani yang merupakan motor yang sangat kuat menggerakkan Gerindra dan PBR sekaligus. Jadi kita harus cari jabatan khusus untuk beliau, ya. Jadi mungkin apa itu? Ketua bersama atau saya tidak tahu istilahnya. Jadi kalau ada Godfather, mungkin ini Godmother gitu. Ya. Saya ucapkan terima kasih karena sungguh-sungguh bangkitnya Gerindra di tanah Papua didorong oleh semangat persatuan, semangat yang beliau pelopori, dan saya melihat begitu banyak simpati dan empati dari tokoh-tokoh Papua, kawan-kawan saya lama, sahabat-sahabat saya, Pak John Ibu, saya dulu di Golkar lama sama beliau. Beliau selalu dukung saya. Pak Wellington Wenda, Pak Alex. Jadi saya di Papua itu merasa di tengah keluarga. Dan saya memang selalu saya katakan saya bangga karena setengah darah saya adalah Indonesia Timur. Jadi saya merasa ada hubungan khusus dengan Indonesia Timur. Saudara-saudara, saya kira inti daripada ingin saya sampaikan adalah itu, terutama rasa terima kasih saya kepada kader-kader Gerindra dan PBR di Papua. Juga rasa terima kasih saya kepada tokoh-tokoh Papua yang begitu polos memberi harapan kepada saya. Semoga saya tidak mengecewakan harapan saudara-saudara. Saudara-saudara, suatu republik yang kuat akan menjadi kuat hanya apabila putra-putrinya bersedia mengabdikan diri untuk republik tersebut. Jadi bukan karena kita ingin berkuasa hanya untuk kekuasaan. Bukan kita ingin berkuasa untuk memperkaya diri kita. Itu sangat hina dan itu menjijikkan. Itu pemimpin yang tidak perlu dihormati. Tetapi manakala kita sebagai putra republik, sebagai putra atau putri bangsa, manakala kita sudah diberi kelebihan-kelebihan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberi rezeki yang cukup,
kita diberi pendidikan yang cukup, kita diberi kesehatan yang baik, maka pada saat itulah setiap putra dan putri Republik harus bersedia mengabdi, harus bersedia menawarkan diri, mengabdi kepada rakyatnya. Karena itu, seorang yang berani mencalonkan diri, bekerja untuk rakyat, apakah sebagai calon wali kota, apakah sebagai calon bupati, apakah sebagai calon DPR, apakah sebagai calon gubernur, harus kita hormati daripada orang yang mampu tapi tidak mau atau tidak berani mencalonkan diri. Hanya ingin menikmati kesejahteraan dan keamanan, tapi dia tidak mau berjuang untuk rakyatnya. Karena itu, saudara-saudara, saya hormat dari hati saya kepada para calon-calon bupati, calon-calon gubernur, calon-calon wali kota. Karena orang-orang ini dengan mencalonkan diri, dia mengambil risiko yang besar. Karena yang menang hanya satu di antara banyak calon. Tapi dia berani mencalonkan diri. Dan dia sadar bahwa saya menawarkan diri kepada rakyat. Silakan rakyat memilih. Kalau tidak dipilih, terima kasih. Tapi saya tetap setia kepada bangsa dan rakyat saya. Dan saya akan mendukung siapa yang menang. Nah, itulah demokrasi, itulah republik yang kuat, saudara-saudara. Karena itu, saya gembira malam hari ini banyak calon-calon bupati yang hadir di sini, calon gubernur. Mudah-mudahan saudara-saudara akan berkembang menjadi panutan bagi seluruh rakyatmu. Saudara adalah putra-putra, putri-putri terbaik rakyatmu. Karena itu saya bersyukur saya bisa berkenalan dengan saudara-saudara. Saya bersyukur saya bisa berhubungan, berinteraksi. Saya bersyukur saya bisa menjalin persahabatan dengan saudara-saudara. Kita tidak boleh malu-malu kalau kita ingin mengabdi kepada rakyat kita. Mari kita bersama-sama bersaing dengan baik, tetap dalam keadaan kekeluargaan dan persahabatan. Kita bersaing dalam gagasan, kita adu argumentasi, kita adu program untuk rakyat. Karena itu, dengan program-program yang kita adu akan muncul gagasan-gagasan cemerlang dan akan bangkit suatu masyarakat dan bangsa yang sejahtera, yang kuat, yang adil, yang makmur, yang aman, yang hidup dalam kerukunan. Itu yang kita cita-citakan bersama. Bangsa yang rukun, bangsa yang damai, bangsa yang terdiri dari begitu banyak kekayaan. Kita harus memandang perbedaan itu kekayaan. Berbeda agama, saling menghormati. Berbeda suku, saling mencintai. Berbeda ras, saling mengasihi, saling membantu. Itulah bangsa yang besar. Bangsa-bangsa yang kuat di dunia, Amerika, Eropa, India, dan sebagainya. Bangsa-bangsa yang bisa menjaga kerukunan dan perdamaian. Saudara-saudara, itulah yang ingin saya sampaikan. Marilah Gerindra menjadi partai besar untuk menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, dan mewujudkan benar-benar Indonesia Raya yang kita cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, dan semoga Tuhan Yang Maha Besar meridhoi perjuangan kita. Terima kasih. Selamat malam. Selamat berjuang. Gerindra. Terima kasih. Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berharap demokrasi harus tetap terbangun dengan kuat dan Partai Gerindra juga harus menjadi partai yang kuat dan diperhitungkan di masa-masa mendatang.
Bergabungnya Partai Bintang Reformasi ke Partai Gerindra melalui proses dan pertimbangan yang sudah dilakukan secara matang. Dan Partai Bintang Reformasi merupakan partai urutan ke-8 yang sudah menggabungkan diri ke Partai Gerakan Indonesia Raya. Saudara pemirsa sebangsa dan setanah air, Anda baru saja mengikuti jalannya pelantikan Dewan Pengurus Pimpinan Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya Gerindra Provinsi Papua dan sekaligus pembukaan rapat kerja gabungan Gerindra dan Partai Bintang Reformasi Provinsi Papua oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. Selamat malam. Mari melangkah bersama Partai Gerindra, sumbangkan dharma baktimu, pikiran dan tenaga untuk Indonesia tercinta, makmur dan jaya.